Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo ya, semester 6 jurusan PAI yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah beberapa saat kita tidak ketemu ya, masa jeda antara semester 5 dan semester 6. Sekarang kita ketemu di semester 6. Ada 2 mata kuliah yang menjadi kewajiban saya untuk mengantarkan para mahasiswa ya, memperoleh gelar sarjana nanti ya, dalam sarjana di pendidikan di Stayo ini ya. Yaitu yang pertama mata kuliah metodologi pembelajaran agama, dan yang kedua adalah mata kuliah materi PAI 2 ya, sebagai kelanjutan materi PAI 1. Sekarang kita dalam rangka pertemuan kuliah yang pertama untuk mata kuliah metodologi pelajaran agama. Ya. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa dalam pertemuan pertama, tentu seorang dosen akan menyampaikan outline mata kuliah selama semester 6 ini, ya, selama 1 semester ini. Yang sekarang ini adalah outline mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Ya. Kita lihat ya, apa saja yang menjadi topik perkuliahan. Yang pertama tentu saja mengenai pengertian, ya, tujuan, ruang lingkup bahasan metodologi pembelajaran agama. Apa itu yang dimaksud dengan metodologi pembelajaran agama itu? Tujuannya apa? Kita perlu mempelajarinya, ya. Dan ruang lingkupnya apa saja nanti yang kita bahas dalam metodologi pembelajaran agama ini. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenai hakikat manusia pembelajaran. Hakikat pembelajaran, ya, maksudnya hakikat pembelajaran itu apa? Ini kan ya, yang kaitannya juga dengan manusia. Jadi hakikat manusia yang kaitannya dengan pembelajaran. Oke. Lalu yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Apa saja? Nanti kita akan membahas ada faktor intern, ada faktor ekstern, ya, seperti kurikulum, dosen, ruang kelas. Ini adalah faktor-faktor ekstern. Sedangkan faktor intern ya tergantung kamu semua ini bagaimana minatnya, ya, bagaimana keadaan kesehatan kamu. Ya, kalau dalam keadaan sakit mengikuti pembelajaran tentu saja akan berpengaruh terhadap keberhasilannya nanti. Yang keempat adalah mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran PAI. Nanti ada istilah pendekatan rasional, ya, ada pendekatan sosial, gitu ya, ada pendekatan fungsional, ya, dan lain-lain. Itu pendekatannya. Nah, strategi itu nanti akan mengikuti pendekatan yang kita gunakan. Ya, oke lah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kelima ada kita bahas macam-macam strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Strateginya apa? Kalau dalam permainan sepak bola, yang memegang strategi itu adalah pelatih. Dia tidak ikut main, tetapi sangat menentukan keberhasilan dari tim sepak bola itu, pelatih. Ya, itu. Kemudian juga kita akan mempelajari mengenai pendekatan saintifik dan contoh implementasinya dalam pembelajaran PAI. Ya, sekarang kan ada istilah pendekatan saintifik. Ini sesuai dengan kurikulum 13 ya sekarang ini, yang berlaku sekarang ini. Lalu ada juga kita pelajari nanti pendekatan PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
saya sering menambah dengan istilah gembrot, paikem gembrot. Gembrot itu gembira dan berbobot. Seperti ya kalau mengajar anak-anak itu dengan nyanyian, ya kan, yang menyenangkan begitu. Tapi nyanyian yang mengarah kepada pembelajaran. Yang kedelapan adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Metodenya apa? Itu nanti harus ada kaitannya dengan tujuan yang akan kita capai. Kemudian juga ya materinya mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sholat, tentu metodenya bisa berbeda ya, dan harus berbeda begitu. Kalau sholat nanti metodenya demonstrasi, guru memberi contoh bagaimana ruku, bagaimana sujud yang benar. Ya, tidak bisa hanya dengan menggunakan ceramah saja. Nah, begitu ya. Dan itu juga ada kaitannya dengan anak didik yang mengikuti pembelajaran itu. Mengajar anak TK tentu saja berbeda dengan mengajar untuk orang tua, ya kan, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Lalu yang ke-9, kita akan mempelajari juga macam-macam metode pembelajaran agama itu apa saja. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada metode karya wisata, dan lain-lain yang tentu saja metode-metode itu ya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada metode yang ampuh untuk segala macam pembelajaran. Nah, itu tidak ada. Jadi masing-masing tergantung ya situasi dan kondisi yang ada. Lalu yang ke-10, sekilas kita akan mencoba ya melihat bagaimana metode Rasulullah dalam mengajarkan agama Islam kepada umatnya ini. Tentu ya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya ini perlu ya, mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam mengajarkan kepada umatnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu 22 tahun, keadaan masyarakat yang tadinya jahiliyah kemudian bisa berubah menjadi masyarakat Islam. Tentu kita akan mencontohnya. Inilah ya, nanti ada metode uswatun hasanah, ada metode kalam sori, ada metode yang lain-lain lagi, ya banyak lagi metode. Yang utama ya metode uswatun hasanah, ya, metode ar-riyadoh juga ada. Ini bagus sekali untuk kita kaji bersama. Lalu referensi wajib yang mestinya kamu punya, ya paling tidak ya ikuti aja kuliah kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ini ada buku pengantar ilmu pendidikan, ya, ada juga ilmu pendidikan Islam, ini yang saya tulis. Lalu yang ketiga ada buku dari saya yang saya tulis bersama Pak Mas Samsul Kurniawan yang berjudul Strategi dan Metode Pembelajaran PAI. Ya, ini yang paling utama, yang nomor 3 ini. Oke, ya, lalu ada bukunya Bu Rustiah NK, ini judulnya Strategi Belajar Mengajar. Ya, ini buku agak lama, tetapi masih sangat ya, relevan ya untuk kita menjadikan pegangan. Ya, ini diterbitkan oleh Rineka Cipta penerbitnya, ya, Rineka Cipta. Oke, kemudian saya sampaikan juga komposisi penilaian, ya. Aspek penilaiannya meliputi ujian akhir semester, ya. Setiap nanti kan ada UAS. Ini menempati persentase 30%. Ujian tengah semester atau mid semester 30%. Lalu ada tugas harian. Nah, ini ternyata cukup besar ya komposisinya, ya 30%. Nah, kemudian kehadiran dan sikap tentu saja 10%. Totalnya nanti 100%. Ya. Lalu prasyarat penilaian akan lulus atau tidak. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah lulus baca Al-Quran, ya, tidak sekedar lulus baca Iqra. Maka bagi mahasiswa ada 14 mahasiswa yang belum lulus baca Al-Quran dari saya. Tadinya ada yang belum lulus Iqra juga, tapi sekarang sudah lulus semua.
ya alhamdulillah. Ya, maka harus tadarus bersama saya dan jadwalnya sudah saya tentukan. Ya, ada yang saya jadwal, pokoknya 3 kali 1 minggu, ya masing-masing ini tadarus bersama saya. Lalu aktif kuliah ya minimal 6 kali, ya, jangan sampai kurang. Ini sebagai prasyarat. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, ya, maka nilai dipastikan E, ya, 30. Sehingga bagi yang saudara pada saat semester 5 tidak pernah kuliah, ya, walaupun ikut ujian, ada itu ikut ujian UAS tapi nggak pernah ikut kuliah, maka nilainya pasti E di sana. Ya, harap nanti mengulang lagi di semester 5 yang akan datang. Ya. Nah, demikianlah ini ya yang saya sampaikan pada kuliah pertama ini. Ya, semoga sukses adanya. Kita akhiri bersama ya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada usul atau apa nanti bisa disampaikan lewat kelas Google Classroom ya.